Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Nayar Vlog. Nah, di sini saya akan melakukan podcast bersama salah satu teman SMA saya. Nah, kami itu sama-sama satu geng namanya CSGMC atau disingkat cowok sejati nggak mainin cewek. Wah, karena cewek tak boleh dimainin perasaannya. Iya. Ya, tanpa menunggu lama, mari kita sambut host terkeren kita, yaitu Ridwan Kurniawan, dengan tema cara mengatasi gabut di saat pandemi COVID ala kami mahasiswa akhir. So, check this out. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nazar. Siap. Gimana kabarnya Mas Ridwan? Alhamdulillah di sini sehat, Bang Nazar. Di sana gimana nih kabarnya? Ini Alhamdulillah. di rumah ya ini? Iya, ini di rumah terus sesuai anjuran pemerintah ini. Stay at home. Oke, jadi kemarin kan sudah tahu ya, ini temanya kan cara mengatasi gabut di saat pandemi ala kita. Nah, ini siap. Jadi kira-kira dari Mas Ridwan tuh kalau pas di rumah ngapain aja kira-kira? Oke, jadi sebelumnya kan kita itu buat jelasin ya Mas Nazar ya, kan mungkin nanti penggemar kita pada nggak tahu nih background kita nih. Oke. Jadi kita berdua ini mahasiswa akhir banget. Yeah. Nah, di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, tapi nggak perlu disebutin, nanti nggak takutnya malu ya kampus kita ya sama orang-orang seperti kita. Oke, menjawab pertanyaan Mas Nazar tadi, sebenarnya kan kalau saya sendiri off itu sudah dari bulan Maret ya, karena skripsi udah diliburin, harus libur karena kan kegiatan dijalankan dari rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngambil data juga terhenti. Akhirnya banyak kesibukan yang saya coba ambil alih. Salah satunya yang saya tekuni itu ya bikin podcast ini, salah satunya kece nih podcastnya nih. Terus yang kedua itu saya juga istilahnya kayak punya kebiasaan baru sih, misalnya kayak belajar hal-hal baru seperti bahasa Jawa seperti itu, terus belajar ternak sapi juga walaupun nggak terlalu jago juga. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakuin sih kalau dari saya pribadi. Kalau Bang Nazar gimana nih di sana nih? Kayak kesibukannya makin asik nih. Kalau kesibukan sih ya nggak sibuk-sibuk banget sih. Jadi yang biasanya aku lakuin tuh kalau di rumah tuh biasanya baca buku. Oke. Milenial nih. Oke. Jadi kayak buku agama Islam gitu. Sama buku-buku biasa kayak bukunya Cak Nun, sama apa ya? Baca Al-Qur'an sama terjemahannya gitu. Oke. Khatam berapa nih Mas Nazar nih? Apa jangan-jangan nggak khatam nih? Ya karena kemarin sebelum Ramadan kan udah baca berapa sampai 20 juz 20 ya. Jadi pas Ramadan udah khatam ini. Oke. Ternyata progresnya nggak jauh beda sama saya ya ternyata ya. Kita kan seperguruan, jadi ya belajar ilmu agamanya bareng-bareng. Kira-kira apa lagi biasanya? Kalau yang baru-baru ini sih Bang Nazar, ini kan lagi kayak COVID-19 ya, lagi heboh-hebohnya stay at home, sama juga kasus pencurian nih, soal keamanan. Nah, jadi punya kesibukan untuk kayak menjaga keamanan, terus kayak mastiin paling nggak di rumah dulu itu aman nggak, kira-kira ya agak begadang malam sih dari biasanya untuk mastiin kalau benar-benar rumah itu udah aman. Terus kemarin juga ada kasus nih kalau di daerah saya itu pencurian.
sistemnya kan kayak pakai mobil tuh. Mobil nanti di drop berapa pencuri nanti disebar. Nah ternyata pas udah 2 minggu berlalu udah kena, dan itu kayak buat evaluasi aja sih, buat kita sama-sama jaga keamanan dari rumah kita sendiri paling enggak. Itu sih Bang Najar yang paling ditakutin. Iya. Di sini juga sama sih, masih terbayang-bayang sama ini pencurian juga. Oke, kalau di sana gimana Mas Nazar? Apa juga kayak sistemnya ronda keliling atau gimana untuk juga menjaga keamanan sambil juga mengisi kegiatan? Kalau di sini sama, jadi tiap hari itu ada ronda. Terus sama ya nanti dikerahkan sama bapak-bapak sama para pemuda itu biar terlibat ya, biar ada aktivitas malam-malam gitu. Oke, bener sih, kan ya tujuannya sama ya, untuk keamanan ya, seperti itu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan seperti itu. Tepat. Tagline yang bagus tuh. Oke, Bang Nazar, ini juga kayaknya aku tuh kayak punya masalah sih Bang Nazar sama yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia khususnya. Ini bukan soal pro atau kontra sama pemerintah ya, tapi kayak lebih ke subjektifku saja. Nanti Mas Nazar juga punya pandangan sendiri. Ini kan kita posisinya kan sedang stay at home, kegiatan dari rumah. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita kan sering lihat ya Kak, yang kemarin viral di bandara yang sampai desak-desakan juga. Terus belum lama juga di Indogrosir juga. Terus ada juga kasus yang wow juga di mall dibuka, tetapi di tempat peribadatan ditutup. Bingung sholat idnya mau gimana, sholat ini apakah diadakan atau gimana juga masih bingung. Nah, menurut saya itu juga kerisauan saya pribadi. Sebenarnya ini sistem daripada melakukan kegiatan dari rumah itu apakah hanya untuk beberapa bulan yang lalu dan sekarang udah nggak diterapin sehingga kita bebas, yang penting jaga cuci tangan dan sebagainya, atau gimana? Saya itu jadi kerisauan sih. Kalau dari Mas Nazar gimana sih pandangannya? Kalau pandangan saya sih kayaknya apa ya, pemerintah itu udah kayak ya wes mau gimana lagi gitu loh, kan udah kayak yang trending Twitter itu ya, trending Twitter semuanya. Ya mau gimana lagi ya, kita nggak punya pemasukan ini di Indonesia cuma berapa dan udah rugi berapa triliun. Nah kalau orang-orang itu nggak pada bekerja, cuma di rumah aja, dan nanti gimana gitu. Tapi itu karena mal-mal dibuka, karena beberapa transportasi dan semua itu dibuka, maka itu malah jadi apa ya, rentan kena virus gitu loh. Iya benar, nggak jaga jarak itu ya soalnya ya tadi ya. Jadi kira-kira gimana ya solusi yang ini? Sebenarnya juga kan kalau dari Jogja sendiri ya, kita bicara soal wilayah kita dulu, itu kan sempat Pak Sri Sultan itu mewacanakan Jogja mau PSBB nih jika warganya masih pada tanda kutip ngeyel, tidak mau jaga jarak, tidak mau istilahnya mengurangi interaksi sosial dan sebagainya, mau diancam dengan kebijakan seperti itu. Tapi ya kita masih lihat, saya pun nggak lama juga dengar kabar kalau di Jogja itu udah rame banget, sangat rame sekali, udah kayak seperti hari-hari biasa. Bahkan mereka pun prepare itu buat lebaran, beli baju seperti itu untuk persiapan lebaran di rumah walaupun tanda kutipnya. Jadi menurut saya sih lebih harus tegas lagi sih dari segi pemerintah untuk benar-benar kalau memang udah diterapin kegiatannya harus di rumah, diwajibkan di rumah, ya benar-benar dikontrol. Terus kalau perlu kan pemerintah kan punya hak untuk memberikan tindakan yang tegas ya. Sanksi itu juga diperbolehkan, dikasih sanksi aja selama ada warga yang memang ngeyel tanda kutipnya terhadap kebijakan yang udah dibuat. Karena kan takutnya jika ada satu yang terkena, nanti takutnya kan menularkan ke yang lain juga, dan rekam jejaknya pun sulit juga ya. Jadi kan ya itu yang ditakutkan sih dari penyebaran ini sih Mas Nazar.
Kalau Mas Nazar gimana nih sejauh ini melihat perkembangan situasi ini? Mungkin solusi? Solusi ya. Gimana ya? Mm, Kalau saya cukup sih sulit juga ya. manut ini ya, manut pemerintah aja. Soalnya kalau nggak manut nanti ya malah jadi apa ya? Sangat lama nanti. Bener, skripsinya makin lama ya. Bayar UKT lagi ya. Kemarin udah ada tagar di UNJ di Twitter itu kan. Ya, oke, itu salah satu kampus ya yang kita contohkan UNY. Ada juga UI, ada juga ITB. Jadi Unpad. kita nggak nyorotin cuma UNY ya ini ya. Santai-santai kita tidak dari UNY, santai. Bener-bener ya mau gimana lagi ya, nggak ada penghasilan ya, kita cara demonya lewat Twitter. Benar, jadikan trending biar nanti dapat attention seperti itu dari yang bertanggung jawab. Benar sih, dan hasilnya terrealisasi. Oke, lanjut Bang Nazar. Gimana mungkin pandangan solusinya? Mungkin selain harus manut kebijakan pemerintah seperti itu. Apa ya? Kalau saya sih gimana ya? Nah, kan dari kita sendiri aja deh. Kita kan betul. Mahasiswa ya. Kalau kita harus batasi ke tempat-tempat umum aja. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa mungkin di mall, tapi jangan tiap hari terus jaga jarak. Betul. Ngasih masukan-masukan sama masyarakat. Mungkin apa ya? Kalau mau ke masjid itu. Jadi nggak banyak-banyak yang masuk, tapi tetap ada orang yang istilahnya di masjid gitu loh. Di masjid, betul. Saya juga teringat sih Mas Nazar menyambung yang udah disampaikan tadi, itu bisa salah satu kunci untuk kita membuat kegiatan di sela waktu renggang kita, terutama mahasiswa nih yang gabut-gabut, tapi juga kan sosok yang penuh kecerdasan intelektual. Jadi kan bisa buat kegiatan yang sifatnya sosialisasi ke lingkungan sekitarnya tentang tadi social distancing, juga cuci tangan dan sebagainya, kemudian penyebaran COVID bagaimana, dan yang paling penting soal bagaimana sih karakter ODP, PDP dan juga pasien positif. Karena dari saya sendiri pun soal titel ODP pun sudah dikaitkan dengan hal yang negatif, misalnya dia udah ODP berarti dia bisa nyebarin, padahal kan ODP kan baru gejala-gejala yang sama dengan COVID, tapi belum tentu itu COVID setelah hasil tesnya keluar seperti itu. Jadi benar itu bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa kita lakuin ya Bang Nazar ya. Kalau seumpama mahasiswa paling enggak ya tetangga sekitar kita kasih tahu yang benar kayak gini loh, kayak gini. Karena kan maklum ya, kadang tetangga itu biasanya melebih-lebihkan atau sumber informasinya minim antar tukang sayur seperti itu. Jadi informasinya kadang nggak valid seperti itu. Benar sekali Bang Nazar. Kalau terkait hal itu sih seperti itu. Bahkan saya juga membaca sih Bang Nazar di UM Universitas Malang. Yang jelas itu bukan kampus kita ya tentunya. Itu jadi mereka kan mau bentar lagi KKN nih. Nah itu mereka ada kegiatan di KKN-nya, salah satu yang wajib itu soal sosialisasi tentang COVID-19. Keren banget dari kampus punya inisiasi buat kegiatan seperti itu, untuk istilahnya memberikan edukasi ke warga tentang bahayanya COVID, penyebaran COVID, cara antisipatif terhadap COVID dan sebagainya. Keren sih menurut saya Bang Nazar seperti itu. Bisa sih. Benar-benar keren sih itu. Kapan ya kampus kita seperti itu ya? Kampus kita itu apa sih? Enggak mau disebutin. Ya. Ya pokoknya kampus kita itu ingin menuju world class university ya. Waduh, itu salah satu spoiler yang tentu juga ada mahasiswa yang di kampus itu udah pasti tahu kampusnya apa itu. Yakin itu. Tapi sekali lagi ya, saya sama Mas Nazar ini nggak bermaksud untuk menyinggung
kampus satu dan yang lain. Kalau ada konten yang istilahnya menyindir, tapi kita hanya sekedar untuk mengisi kegabutan kalian dengan referensi kegiatan yang udah kita lakuin ya Mas Nazar ya. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung ya mohon maaf seperti itu. Mas Nazar ini Lebaran gimana Mas Nazar? Ada kegiatan Lebaran seperti apa ini? Nggak ada kegiatan ini. Cuma nunggu mungkin ada tamu apa siapa, ya udah kita pinarakan gitu. Oke, berarti lebih ke berjalan-jalan itu ya di sekitarnya gimana nih kegiatan silaturahmi di sekitar? Silaturahmi di sekitar ya nggak via online. Via online? Oke, via online ya berarti Mas. Siap-siap Ya. VC-an ya itu ya berarti ya. Benar sekali, karena udah mengingat kondisi udah hamin berapa hari Lebaran, juga kami mohon maaf lahir batinnya sebesar-besarnya ya Mas Nazar ya. Sekedar ada salah kata perbuatan, dan ini sepertinya kalau dari saya udah kita cukupkan dulu. Siap. Mas Nazar, karena ini waktunya udah mau sholat ini. Oke, jadi terima kasih buat Mas Ridwan udah masuk ke podcast saya ya. Oke, siap. Jangan lupa nanti diupload sebaik mungkin, diedit Siap, sebaik siap. mungkin. Nanti ya insya Allah mungkin besok Minggu atau Senin udah tak upload di YouTube. Oke, siap-siap. Ya, Saya tunggu linknya ya, supaya subscribernya dan dislike-nya banyak. nggak apa-apa, dislike itu mungkin bener-bener real dari hatinya masing-masing itu. Jujur ya, daripada like tapi bohong. Oke. Oke, siap. Ridwan. Oke, terima kasih juga Mas Nazar waktunya. Ya, assalamualaikum.